Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu kembali di pekan ke-14 atau pertemuan ke-14. Kita akan kuliah dengan metode diskusi kelompok, di mana tema besarnya ini terkait dengan wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia. Nah, isi makalahnya tentu sudah paham seperti biasa ya, ada konsep, ada realita, ada masalah, dan solusi. Diadakan analisis SWOT, apa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya. Nah, kalau kita bicara wawasan Nusantara, itu kan kita bicara mengenai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Di mana tentu inti dari wawasan Nusantara itu adalah adanya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Ya, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bhinneka, bahwa bangsa ini wilayahnya merupakan negara kepulauan berciri Nusantara. Nah, ini sudah dibahas di saat kita kuliah interaktif. Nah, yang mau kita diskusikan sehingga kita bagi tema-temanya ini adalah tentu harapannya bahwa wawasan Nusantara itu dapat mengantar bangsa ini untuk mencapai tujuan nasionalnya, sehingga kepentingan nasional kita bisa terwujud. Nah, kita mau melihat bagaimana wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Nah, kalau kita bicara wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ya tentu ada masalah terkait dengan politik praktek politik kita di Indonesia. Ya, nanti kelompok 1 dan 2 yang bahas ini. Bahwa sebenarnya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik itu diharapkan bisa mewujudkan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kalau terjadi instabilitas politik itu kan bisa melahirkan nanti instabilitas keamanan, karena dia bisa sangat berpengaruh di situ. Akhirnya kemudian investasi menurun, ya, investor tidak mau masuk. Akhirnya apa yang terjadi ya bisa saja kemudian ekonomi kita melambat atau mengalami resesi dan seterusnya. Jadi perlu ada iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Bahwa ada kritik itu perlu, tapi itu dalam kerangka balance of power, dalam kerangka untuk memberi masukan secara konstruktif, bukan sebaliknya ya. Nah, ada banyak masalah kalau bicara politik Indonesia ya, ada praktik KKN, ada dinasti politik, ada isu-isu sara yang kadang muncul ya, ada ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga-lembaga politik yang ada. Kemudian di saat ada kontestasi, biasa kita melihat bahwa angka golputnya masih tinggi. Itu menunjukkan bahwa partisipasi politik itu rendah, yang akhirnya kemudian tentu bisa menggugah legitimasi dari sebuah kekuasaan. Baik, kemudian di kelompok 3 dan 4, kita mau bicara tentang bagaimana implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, bahwa kalau kita bicara ekonomi Indonesia kan ujung-ujungnya bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan ya. Bahwa kehidupan ekonomi itu diharapkan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar dapat menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Dan kata kuncinya tentu adil dan merata. Bagaimana Anda melihat itu? Apakah kemudian antar sektor, apakah kemudian antar wilayah sudah terwujud pemerataan ini? Ya, nanti dilihatlah. Apalagi di masa pandemi ini tentu ada masalah, ada ancaman ya. Indonesia bisa banjir barang impor, akhirnya produk dalam negeri itu bisa terancam dan seterusnya ya. Bisa saja ekonomi kita dikuasai oleh asing ya. Kemudian bisa ada kesenjangan yang tajam antara mereka yang kaya dengan yang miskin, dan itu kan bisa melahirkan instabilitas pastinya ya. Oke, kemudian di tema selanjutnya kelompok 5 dan 6 itu bicara mengenai bagaimana implementasi wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, faktanya memang bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk, bahwa kita punya suku-suku bangsa yang banyak, budayanya juga banyak, agama kepercayaan juga banyak. Tapi harapannya sebenarnya bahwa ini adalah sebuah kekayaan bangsa, di mana ya diharapkan bahwa ada sikap batin dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup, sekaligus sebagai karunia Tuhan. Bahwa perbedaan itu bisa menguatkan. Bagaimana caranya perbedaan itu bisa menguatkan? Maka dia harus terintegrasi. Harus ada nilai-nilai persatuan di situ. Jangan kemudian akhirnya sosial budaya kita terancam oleh adanya globalisasi. Karena di sisi lain memang ada ancaman dari globalisasi itu.
Bisa ada ancaman dari dalam, ada ancaman dari luar, dan silakan dilihat ya. Bahwa kemiskinan, ketidakadilan itu bisa menjadi ancaman sosial budaya kita dari dalam. Tapi hedonisme, gaya hidup konsumtif, dan seterusnya, individualistik, itu bisa menjadi masalah yang mungkin saja merupakan ideologi-ideologi bangsa lain. Kemudian yang terakhir, kita akan bicara tentang bagaimana implementasi wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa Indonesia ini satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa ancaman terhadap sebuah daerah di 34 provinsi itu menjadi ancaman bersama. Ya, ancaman bersama bangsa. Sehingga kita perlu menumbuhkan kesadaran akan bela negara, karena bela negara itu hak dan kewajiban setiap warga negara, bukan hanya tugas militer ya atau Polri, tapi itu menjadi tugas bersama dalam sebuah sistem yang disebut dengan SIS Angkatan Rata. Baik, saya pikir cukup. Terima kasih. Silakan diikuti petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.